الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات وبتوفيقه تتحقق الغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة والمعجزات وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم المعاد. أما بعد، para hadirin, para hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar PPMI Al-Ikhlas, mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan berbuka puasa dan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita hari ini dan amaliyah Ramadan kita dari tadarus Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sambil menunggu datangnya waktu salat Isya untuk kita bisa melaksanakan salat Isya dan salat tarawih berjamaah, saya akan menyampaikan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa." Akan datang kepada umatku satu zaman, satu masa di mana umatku akan menjadi orang yang sangat mencintai 5 perkara tetapi melupakan 5 perkara yang lain. Ada 5 hal yang akan sangat dicintai, dijaga, diupayakan, dikejar oleh umatku, dan pada saat yang sama mereka melupakan 5 hal lainnya. Yang pertama, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Cinta dunia, lupa akhirat. Islam tidak melarang kita mencintai dunia. Agama tidak melarang kita mencintai dunia. Senyampan kecintaan kita kepada dunia untuk menjadikannya sebagai alat mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matid dar ad-dunya liman tazawwada minha li akhirati wa bi'satid dar ad-dunya liman saddathu an akhirati wa qassara an ridha rabbi." Sebaik-baik tempat adalah dunia, tapi bagi siapa? Bagi orang yang mampu menjadikan dunia sebagai tempat mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Tapi sebaliknya, sejelek-jelek tempat adalah dunia. Bagi siapa? Bagi orang yang dunianya memalingkan dia dari akhirat sehingga dia lalai untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia terlena dengan keindahan dunia, dia lalai akan akhirat. Salah satu indikasi dari orang-orang yang mencintai dunia lalai akan akhirat adalah ketika dia dihadapkan pada urusan dunia dan akhirat, dia lebih memilih dunia, bahkan mengorbankan akhirat. Atau untuk mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan dunia, dia rela mengorbankan akhirat.
Perbedaannya mungkin agak tipis. Apakah orang menjadikan dunia sebagai alat atau sebagai tujuan? Kalau dunia dijadikan alat, maka apa yang ia capai, apa yang ia mampu dapatkan di dunia, semuanya tujuannya, orientasinya adalah akhirat. Ketika harus dibenturkan antara urusan dengan dunia dengan akhirat, tentu akhiratnya yang ia kedepankan dan ia pilih. Tapi kalau dunia sudah bergeser dari alat menjadi tujuan, maka dia akan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kepentingan dunia tanpa dia harus berhitung akan keselamatannya kelak di akhirat. Cinta kepada dunia, lupa akhirat, akan menjadikan kita tidak lagi berhitung, tidak lagi berbuat untuk kepentingan akhirat. Dan ini strategi pertama dari setan menguji iman manusia dari depan, yang dulu sudah pernah saya uraikan. Askakahum 'alal akhirah, menjadikan kita ragu akan akhirat. Untuk mengukur diri kita sendiri, sederhana ukurannya. Kalau kita sudah tidak lagi berhitung, kita tidak lagi berpikir apa yang kita lakukan benar atau salah menurut aturan agama, dan apa yang akan kita terima dampaknya kelak di akhirat, semata-mata yang penting kita bisa mencapai kepentingan dunia, ini berarti kita sudah termasuk golongan yang yuhibbunad dunya wa yansawna al-akhirah, cinta dunia dan melupakan akhirat. Tapi kalau kita masih berhitung, setiap akan melakukan sesuatu masih kita lihat ini benar atau tidak, tepat atau tidak, apa akibatnya kelak di akhirat yang akan saya dapatkan, insya Allah kita tidak tergolong orang-orang yang lalai akan akhirat. Yang kedua adalah yuhibbunal hayata wa yansawna al-maut, cinta akan kehidupan dan lupa akan kematian. Jadi kalau yang pertama cinta dunia, lupa akhirat. Sekarang yang kedua yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta, cinta kehidupan, lupa kematian. Agama mengingatkan kita bahwa kehidupan dengan kematian ini sesuatu yang terjadi beriring-iringan. Orang hidup pasti akan mati. Oleh karena itu jangan mau hidup kalau tidak siap mati. Orang yang siap hidup berarti harus siap mati. Kenapa? Karena kehidupan tidak lain hanyalah sebuah proses menuju kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah Muhammad, kematian yang kamu lari darinya kemanapun, itu akan tetap akan menjemputmu. Orang yang cinta hidup tapi tidak lupa mati akan berupaya menjadikan hidup ini bermakna untuk kehidupan setelah kematian kita. Makanya kalau orang-orang tidak lalai akan kematian, kalau ditanya seperti pertanyaan dalam Al-Quran, fa aina tadhhabun, akan kemana engkau semua? Pertanyaan ini kalau dalam bahasa Latin itu disebut dengan quo vadis. Apa quo vadis? Sesuatu yang mempertanyakan orientasi kehidupan manusia. Mau dibawa kemana kehidupan kita? Dengan segala macam perangkat yang menyertainya. Mau dibawa kemana harta dan kekayaan kita? Mau dibawa kemana pangkat dan jabatan kita? Mau dibawa kemana ketampanan, kegantengan kita? Orang yang sadar akan kematian, memahami hakikat kehidupan dunia, dia akan menjawab seperti jawaban Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa jawaban beliau? Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Tujuan hidup tidak lain hanyalah mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
Cinta kehidupan boleh, tapi jangan lupa kematian. Sehingga apapun yang kita lakukan itu akan bermakna ibadah. Kita kerja setiap hari, tapi kalau kita ingat akhir dari kehidupan adalah kematian, dan hidup ini hanyalah untuk menanam, nanti buahnya akan kita petik ketika kita di akhirat, maka kita akan meniatinya dengan niatan yang baik. Bekerja adalah untuk ibadah. Bekerja adalah ibadah. Mencari nafkah untuk kehidupan anak istri, untuk kepentingan pendidikan anak, untuk kepentingan ibadah, maka pekerjaan kita akan bernilai ibadah. Kalau orang niat kerja untuk ibadah, maka konsekuensinya adalah dia akan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan makna ibadah itu sendiri. Orang yang niat kerjanya benar, niat ibadah, saya yakin dia tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pekerjaannya. Dia tidak akan melakukan tipu daya, tidak akan melakukan kepalsuan-kepalsuan, dia tidak akan membohongi, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kenapa? Karena sudah dibungkus dengan niatan ibadah. Pekerjaan semata-mata diniati ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ciri kalau seseorang itu cinta kehidupan lupa kematian, upayanya untuk memperbaiki diri ketika ada satu yang mengganggu kehidupan itu luar biasa, dan tidak sebanding dengan upayanya untuk memperbaiki apa yang akan membawa keuntungannya kelak di akhirat. Kalau kita mendapatkan penyakit, ada penyakit yang menderita kita, ada penyakit kanker, jantung, macam-macam yang terkait dengan kepentingan kehidupan kita, upayanya luar biasa. Semua harta boleh habis. Apapun yang kita punya akan kita pertaruhkan untuk kita berobat. Kenapa? Karena kita menyayangi kehidupan kita. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah semangatnya sama kalau penyakit yang kita derita adalah penyakit yang mengganggu kita setelah kematian? Penyakit yang mengganggu kita di akhirat, keimanan kita yang kena penyakit, sifat kita yang kena penyakit, ada kesombongan, ada kekikiran, ada kebakhilan, ada kezaliman, ada kecongkakan. Apakah kita memiliki semangat yang sama untuk mengobatinya juga, sebagaimana ketika kita mencintai kehidupan kita dan kita akan berobat dengan cara apapun ketika itu terkena penyakit? Cinta kehidupan dan lupa akan kematian, maka yang jadi pikirannya adalah bagaimana orang itu mendapatkan kesenangan dalam kehidupan, tanpa dia harus berpikir kelak bagaimana dirinya setelah ia menghadapi kematian. Islam sekali lagi tidak melarang kita mencintai kehidupan ini, tetapi kalau kehidupan ini kita jadikan penuh arti, kita perbaiki orientasi kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah, sehingga semuanya akan membawa keuntungan kepada kita setelah kematian kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Umatku akan menjadi orang yang mencintai harta wa yansawnal hisab, dan lupa akan hari perhitungan. Cinta harta silahkan, asalkan pada batas yang wajar, tetap dalam konteks kita tidak keluar dari aturan-aturan agama. Tapi sekali lagi jangan sampai lupa bahwa apa yang kita dapatkan semuanya harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana engkau mendapatkan, bagaimana cara mendapatkan, dan kemana engkau membelanjakan. Jadi min aina
wa kaifa, dari mana kita mendapatkan harta, bagaimana cara kita mendapatkannya, dan seperti apa kita menggunakannya. Ini 3 hal yang harus kita jawab kelak. 3 hal yang harus kita jawab. Orang yang cinta harta dan lupa akan hari perhitungan, lupa akan hisab, maka dia akan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta, karena dia sudah tidak pernah berhitung bagaimana tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang cinta harta tapi dia tidak lupa akan hisab, maka insya Allah dia akan tetap berhati-hati. Kalaupun dia mendapatkan, harus dilihat dulu caranya benar atau tidak. Dan setelah ia dapatkan, dia juga akan berpikir bagaimana saya menggunakannya pada hal-hal yang bermanfaat. Kita mencari harta tidak lain adalah untuk ibadah, untuk hidup untuk ibadah. Orang yang tertipu dengan gemerlapnya dunia, dia mencari harta, dia hanya senang melihat. Ketika harta sudah dicapai, dia akan genggam sekuat-kuatnya dengan anggapan itu akan semakin banyak, dan disitulah dia akan mendapatkan kesenangan. Padahal ternyata dia tertipu. Sebelum dia sempat memanfaatkannya, dia sudah dipanggil menghadap Allah dan harta yang dia tinggalkan. Orang yang mengerti tidaklah demikian, karena dia tahu bahwa segalanya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan dia rajin bekerja. Etos kerja memang harus ditingkatkan, karena orang mukmin yang kuat itu bagaimanapun lebih baik dari mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat ilmunya, kuat pengaruhnya, juga kuat ekonominya. Tetap akan lebih baik daripada yang lemah. Tetapi tentunya kecintaan kita kepada harta jangan melalaikan kita akan hisab, bahwa semua yang kita dapatkan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mendapatkan, kita akan memanfaatkan dengan cara yang terbaik. Bagaimana apa yang kita miliki betul-betul manfaat bagi kita. Karena disitulah nanti harta akan menjadi rezeki. Ada orang yang banyak harta tapi tidak banyak rezeki ada. Hartanya hanya banyak dalam pandangan mata tapi tidak menjadi rezeki, sebab sedikit pun dia tidak mampu memanfaatkannya dengan baik. Hanya hitungan angka yang banyak. Dia punya usaha di mana-mana, tapi usahanya justru membuat dia pusing, karena tiap hari hanya dia berpikir, itu pun dia tidak bisa memanfaatkannya. Mau makan sudah penyakitnya terlalu banyak, gak ada yang bisa dimakan kecuali air putih, dibatasi. Mau pergi kemana-mana juga sudah tidak sehat. Hanya hitungannya saja yang banyak diangkat. Kalau orang tidak mampu memanfaatkannya dengan baik, maka dia akan ketinggalan hartanya. Dia mati, hartanya tidak ada yang dibawa. Tapi kalau orang mampu berhitung, ketika dia sudah merasa sampai di mana saya bisa memanfaatkan ini, sementara hartanya banyak, tentunya dia akan membelanjakan di cara yang tepat. Dia akan menginfakkan, dia juga untuk keluarga, untuk kerabat dekat, dan tidak lupa dia akan menginfakkan untuk kepentingan-kepentingan kebaikan, untuk kepentingan-kepentingan sosial. Karena dengan demikian dia akan memiliki kepada hartanya. Islam tidak melarang kita banyak harta, tapi yang penting jangan kita dikuasai oleh harta. Sayyidina Ali itu mengingatkan, laisa zahidu man la yamliku malan, walakin az-zahid man la yamliku malun. Orang zuhud itu bukan orang yang tidak punya harta, tapi orang zuhud orang yang tidak pernah dikuasai oleh hartanya. Dia yang mengatur hartanya, dia yang menguasai, bukan dia yang dikuasai oleh hartanya. Kalau dia yang dikuasai hartanya, pikirannya habis untuk memikirkan harta, tanpa sedikit pun dia akan mendapatkan ketenangan, keuntungan, dan kesenangan dari situ. Tapi kalau dia yang memiliki hartanya, tentunya hartanya akan dimanfaatkan kepada hal yang akan mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dia akan merasa puas ketika harta yang ia miliki bermanfaat bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain.
Dia akan bangga ketika harta yang ia miliki mampu menjadikannya menjadi orang yang bermanfaat. Alhamdulillah, sebagian besar harta saya sudah masuk ke masjid, ini sudah jadi masjid, ini sudah jadi madrasah, ini membantu membiayai pendidikan orang miskin, sekarang dia sudah sarjana. Di situ dia akan mendapatkan kepuasan, karena pada saat yang sama dia sudah tidak bisa memanfaatkan kepada harta yang dimilikinya. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yuhibbunal qubura wa yansawnal qusur. Umatku akan menjadi orang yang cinta akan bangunan-bangunan yang megah, akan gedung-gedung yang mewah. Wa yansawnal qubur, dia akan lupa kuburan yang akan jadi tempatnya. Ada cerita dulu, ada seorang raja memberikan sayembara kepada seorang pemuda yang datang menemuinya. Dia sekaligus akan memberikan hadiah. Dia bilang, dari sini sampai ke sana, sepanjang pandangan mata kamu itu semua tanah adalah milik saya. Silahkan kamu datang ke tanah itu, ukurlah tanah itu semampu kamu mengukur, sekuat kamu berjalan. Tapi dengan ketentuan kamu sudah harus kembali ke hadapan saya sebelum azan maghrib datang, sebelum azan maghrib dikumandangkan. Dia pergi ke tanah raja, dia ukur, terus dengan bekerja keras mengukur, dengan cepatnya dia berjalan dan berlari. Kemudian begitu tiba waktunya asar, dia sudah banyak dapat, sudah sekian, mungkin kalau sekarang sudah sekian ratus hektar yang dia ukur. Awalnya pada waktu asar dia akan kembali, saya akan kembali lagi ke raja sehingga saya ada 100, tapi masih ada waktu, saya ingin lebih banyak lagi. Karena dia sudah dihinggapi tamak, dia terus mengejar, dia terus mengukur, dia terus mengukur. Karena bayangannya semakin banyak dia mengukur, dia akan mendapatkan semakin banyak harta. Tapi mengukurnya kan semakin jauh. Dari istana raja itu dia jalan 100 meter, berarti 100 meter miliknya. Tambah lagi 100 meter, terus begitu semakin jauh. Nah, begitu dia sudah khawatir, pikirannya begini, kalau saya kejar lagi saya akan lebih banyak, saya akan lebih banyak. Dia lupa berhitung waktu. Begitu waktunya mepet, dia kembali lagi mengejar. Ternyata sebelum masuk ke istana raja sudah maghrib. Akhirnya setelah datang di sana tidak bisa kamu dapatkan karena maghrib. Loh, tadi saya sudah banyak raja, mungkin sebagian saja yang terlambat. Tidak bisa. Perjanjiannya apa? Kamu boleh mengambil sepanjang seluas-luasnya dengan catatan setelah kamu ukur sebelum maghrib kamu sudah sampai di sini. Seandainya dia asar sudah kembali, sudah banyak yang ia dapatkan, tidak tamak dia untuk mendapatkan lebih banyak, segera kembali, harta itu akan didapatkan. Tapi yang ada di pikirannya, saya harus lagi mendapatkan lebih banyak, harus lagi mendapatkan lebih banyak. Setelah begitu ambisinya, kembali dia tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya dia berdebat, dia kaget karena raja tidak memberikan satu jengkal tanah pun. Kenapa? Karena dia sudah menyalahi aturan main yang disepakati. Dia kaget, dia mati. Setelah mati, raja bilang sama para pengawalnya, sama pembantunya, silahkan berikan saja 1 kali 2 bintang untuk orang ini. Jadi upaya yang ia lakukan dari pagi sampai sore, sampai tidak pernah berhenti untuk mendapatkannya, ternyata yang ia dapatkan tidak lebih dari hanya 1 kali 2 meter. Itu saja yang ia bawa dalam kehidupannya. Cinta akan bangunan yang indah, lupa akan kuburan. Ini adalah ciri-ciri dari orang-orang yang lalai. Dan yang terakhir adalah yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Cinta makhluk, lupa kepada yang menciptakan makhluk. Karena kecintaannya kepada manusia menjadikan ia lalai akan aturan Allah. Sekarang betapa banyaknya di sekitar kita, kalau di Indonesia para artis sudah biasa tiap hari pindah agama karena mengikuti yang dicintainya. Silakan cinta kepada makhluk, tapi jangan mengorbankan agama. Jangan mengorbankan kecintaan kita kepada Sang Khalik. Karena kita diciptakan tidak lain adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 hal yang akan terjadi kepada umat Rasulullah yang kalau kita lihat sekarang bukan lagi akan terjadi, tapi sudah terjadi di tengah-tengah kita. Yang pertama, cinta dunia, lupa akhirat. Yang kedua, cinta kehidupan, lupa kematian. Yang ketiga, cinta harta, lupa hisab. Yang keempat,
cinta bangunan yang indah, lupa akan kuburan. Dan yang kelima, cinta kepada makhluk dan lupa kepada Sang Khalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari 5 hal yang tidak baik ini. Kita cinta kepada dunia tapi kita ingat akhirat. Kita cintai kehidupan kita biar berharga, tapi kita tidak lupa akan kematian. Kita semangat mencari harta, tapi kita tidak lupa memperhitungkan bahwa semuanya harus dipertanggungjawabkan. Kita cinta kepada sesama makhluk, tapi kita tidak lupa kepada Allah. Kita mendapatkan tempat yang indah, tapi kita juga ingat kalau kita hanya akan kembali ke 1 kali 2 yang tidak ada fasilitasnya apa-apa di alam kubur nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.